Baik, puji Tuhan, selamat malam buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada malam ini. Kita kembali dalam renungan firman Tuhan GPD Agape pada Kamis malam ini. Baik, sebelum kita masuk dalam renungan firman, kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, malam ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang sudah menyertai menolong kami dari pagi hari, siang, sore hingga malam ini. Umat-Mu telah menjalankan bagian dan tugas mereka sebagai Tuhan, orang tua, suami istri, orang-orang muda, remaja sampai anak-anak dalam aktivitas mereka Tuhan. Dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Bapa, Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan bukalah pikiran dan hati umat-Mu, agar setiap firman-Mu ini masuk Tuhan dan mengisi segenap kehidupan kami semuanya. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, malam ini kita membuka Alkitab kita. Mari saudara buka Alkitab masing-masing yang terdapat di dalam saudaraku Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius. Injil Matius pada pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-6, kita mulai dari ayat yang ke-25. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini Tuhan berfirman kepada kita semua tentang masalah yang kita hadapi dalam hidup ini selama ada di dunia ini, yaitu mengenai soal kekhawatiran. Tetapi bagaimanakah Tuhan terhadap saudara dan saya dalam hal soal kekhawatiran ini? Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 ini, apakah kata Tuhan kepada kita semua, kepada semua yang mendengar firman Tuhan malam ini? Tuhan berkata, karena itu aku, atau Yesus berkata kepadamu, berkata kepada saudara semua, kepada kita yang mengikuti renungan firman ini. Yang pertama adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang kita khawatirkan, saudara-saudara? Justru Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Pada bagian pertama ini Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kita
makan apa yang akan kita minum. Karena memang permasalahan hidup manusia ada pada soal makan dan minum. Dan memang itulah yang menjadi kekhawatiran manusia. Tapi Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan dan kamu minum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Yang pertama tadi mengenai soal makan minum, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata, janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Memang pada kedua, saudara, poin ini menjadi permasalahan, saudara. Tapi malam ini Tuhan berkata, jangan khawatir katanya untuk semuanya itu. Kenapa? Pada bagian selanjutnya dalam ayat 25 ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Saudara, ternyata hidup kita ini lebih penting, ya, dan tubuh kita ini lebih penting. Saudara, hidup kita lebih penting daripada makanan. Tubuh kita ini juga lebih penting katanya daripada pakaian. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab, saudaraku, memberikan kita pemeliharaan. Baik akan memberi kita tentang makan dan minum, maupun saudara yang kasih dalam Tuhan tentang pakaian untuk tubuh kita. Baik, kita akan lanjut dulu pada ayat yang ke-26, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana, ayat yang ke-26. Kita baca bersama 2-3. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang berada di dalam kekhawatiran, justru Tuhan bilang kepada kita semuanya, pandanglah kepada burung-burung yang ada di udara. Di mana burung-burung itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Yang pertama, tidak pernah menabur. Yang kedua, saudaraku, tidak pernah menuai. Yang ketiga, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ini sebagai satu perbandingan antara kita, manusia yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih mendapat perhatian Tuhan, saudara, dibandingkan dengan burung-burung. Sebab itu Tuhan berkata, pandanglah tuh burung-burung di langit. Burung-burung itu tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kalimat selanjutnya berkata, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Saudara perhatikan, Tuhan bertanggung jawab ternyata terhadap burung-burung. Yaitu apa? Diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Kalimat selanjutnya berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara perhatikan itu. Tuhan Yesus bilang, bukankah kamu jauh lebih penting, lebih berguna, lebih berarti
lebih mulia, lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan itu burung-burung. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang bekerja. Saudara adalah orang-orang yang menabur. Saudara adalah orang-orang yang bekerja entah di rumah, di perusahaan, saudaraku, di warung, di toko. Ada begitu banyak yang saudara dapat kerjakan. Artinya saudara sedang menabur. Dan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saudara tabur, saudara akan menuai. Iya. Saudara akan mendapatkan dan saudara akan mengumpulkan segala sesuatu saudara untuk hidup saudara, baik untuk sekarang ini maupun untuk ke depan. Nah, kalau saja burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, itu diperhatikan oleh Bapa di sorga dan diberi makan. Maka saudara dan saya jauh lebih dari semuanya itu. Saya bilang tadi, saudara lebih penting. Saudara adalah orang yang berharga, saudara lebih mulia. Karena kita ini Alkitab mengatakan diciptakan oleh Tuhan menurut peta gambar dan teladan. Unsur Tuhan itu ada melekat pada diri kita. Iya, itulah sebabnya tadi dalam ayat kita yang pertama Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir terhadap makan, minum, pakai saudara-saudara. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-27. Apa yang dikatakan? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara semua kita jemaat Tuhan akibat karena khawatir dan khawatir? Apakah kekhawatiran saudara itu bisa merubah? Bahkan dalam ayat ini berkata menambah sehasta saja pada jalan hidup kita akibat daripada karena kita khawatir dan khawatir, saudara. Iya. Ayat yang ke-28, saudara kasih dalam Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Iya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Kalau tadi Tuhan bilang pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu di surga. Yang kedua, pada bagian ini Tuhan bilang, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tadi burung di udara, sekarang bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saudara, bunga bakung di ladang dikatakan tumbuh tanpa ia bekerja dan juga tumbuh tanpa ia memintal. Ayat yang ke-29, iya, namun aku atau namun Yesus berkata kepadamu, berkata kepada kita, kepada saudara dan juga kepada saya. Apa itu? Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Alkitab mencatat, saudara-saudara, sejarah dalam Alkitab mencatat bahwa Salomo itu adalah raja Israel yang paling kaya. Iya,
paling kaya dan terkenal dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, termasuk dengan kekayaannya, karena dari semua raja-raja, dari semua pemimpin-pemimpin dunia pada masanya, maksud saya pada masa Raja Salomo menjadi raja di Israel selama 40 tahun, di mana raja-raja datang melihat keindahan, saudaraku, kemewahan, kemajuan, kepemimpinan Salomo sebagai raja Israel. Mereka datang bukan dengan tangan yang kosong, tapi mereka datang membawa persembahan, emas, perak, dan barang-barang yang berharga dalam jumlah yang besar. Itu dicatat oleh Alkitab seperti itu. Namun Tuhan berkata, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada kita, apa itu? Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga. Bunga tadi, saudara-saudaraku, dikatakan oleh ayat yang ke-28 itu, saudara kasih dalam Tuhan. Iya, kita masuk dalam ayat yang ke-30. Sebab jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang. Jadi pandanglah, katanya saudaraku, bunga yang ada di ladang yang tumbuh begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang hari ini ada. Begitu tumbuh baik sekali, indah sekali, hari ini ada, tetapi besok dikatakan dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ternyata Tuhan dikatakan yang mendandani rumput yang ada di ladang, dan juga bunga yang tidak memintal itu, saudara. Artinya dari kedua bagian ini, burung di udara dipelihara oleh Tuhan, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan. Sekarang bunga yang ada, saudaraku, tumbuh, tidak memintal, tidak bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendandani rumput itu yang dikatakan hari ini ada. Begitu indah, saudara, tetapi kemudian besok dibuang ke dalam api, dibakar dan musnah, habis sama sekali, saudara. Lalu dibilang oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara, artinya Tuhan lebih bertanggung jawab untuk mendandani kita, untuk memelihara kita, karena hidup kita bukan hanya beberapa jam, bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 minggu, bulan, tahun, tapi kita hidup berpuluh-puluh tahun, bukan, di atas muka bumi ini. Artinya Tuhan lebih menaruh perhatian kepada saudara dan saya melebihi bunga yang ada di ladang. Lalu dia berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang kami akan pakai. Jadi dalam ayat yang ke-31 ini Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Tadi Tuhan mengangkat tentang burung di udara, tentang saudaraku bunga bakung, saudaraku di ladang.
Sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang kamu akan pakai. Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Memang semua makan, minum, pakai, itulah yang dicari oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Bahkan Tuhan bilang oleh semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Kalau dalam bahasa saudaraku kita mungkin berkata adalah orang ateis yang tidak pernah tahu tentang Tuhan. Itu semuanya adalah mencari, saudara, makan, minum, pakai. Tapi dalam ayat ini Tuhan berkata, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ternyata Bapa di sorga tahu kepada saudara semuanya tanpa kecuali bahwa kita ini semuanya memerlukan. Perlu makan, minum, pakai, sandang, pangan. Semua menyangkut kebutuhan insani kita, jasmania kita, bahkan sampai kepada hal-hal yang rohani, saudaraku. Baik, kita lanjut saudaraku pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara semua adalah orang yang beraktivitas, adalah orang yang bekerja. Memang harus demikian. Tetapi dalam hal soal kekhawatiran ini, saudara-saudara, Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kita diarahkan, dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan berbeda dengan bangsa-bangsa, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saja orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah mengejar, menabur sedemikian rupa, saudara-saudara, dan menuai sedemikian rupa, dan mereka mengumpulkannya, saudara-saudara. Yang mereka cari adalah, saudaraku, semua perkara yang namanya perkara lahiriah jasmania, saudara-saudara. Tetapi malam ini Tuhan berbicara kepada kita adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Justru Tuhan memberi firman-Nya kepada kita supaya kita ini mencari Tuhan. Mencari, saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenarannya. Datang kepada Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena Dialah Khalik kita, Dialah pencipta kita, Dialah Bapa kita, Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah mengampuni kita, Dia yang telah menaruh rohnya, firman-Nya kepada kita. Saudaraku, artinya Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kita. Tapi Dia mau supaya yang kita cari dahulu, yang harus didahulukan dari semuanya adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau kita mencari Tuhan, saudara-saudara, maka Dia akan memenuhi kita dengan kerajaannya. Apa itu? Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kesejahteraan kepada kita.
Bukan saja damai sejahtera, ketenangan kepada kita, tetapi saudara-saudara juga Dia memberikan kebenarannya. Dia menaruh kebenarannya pada diri kita. Dia memberi pengharapan, Dia memberi iman yang teguh, yang kuat kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mengerti tentang segala rencana dan kehendak Tuhan yang baik, yang mulia, yang agung bagi kita, sehingga kita tidak lagi, saudaraku, hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Kita tahu Bapa di surga memelihara kita, Bapa di surga melindungi kita, Bapa di surga yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kalimat selanjutnya berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata makan, minum, pakai itu, saudara, adalah kebutuhan tambahan. Kebutuhan pokok utama bagi saudara dan saya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama, itu yang pokok, saudara-saudara. Itu yang primer dalam hidup kita. Iya. Maka kalau kita sudah dapatkan kerajaan Allah, kebenaran Tuhan dalam diri saudara, maka makan, minum, pakai itu adalah ditambahkan, saudara-saudara. Ya, jangan dibalik-balik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, konsep Allah, pola Tuhan, cara Tuhan kepada kita, kerajaan Allah dulu. Saudara bangun pagi, cari Tuhan dulu dalam penyembahan, doa dan sembahyang saudara. Saudara baca firman Tuhan, maka firman itu adalah kebenaran yang apa? Menguatkan saudara, meneguhkan saudara, mengarahkan saudara, memimpin saudara. Bahkan saudaraku, ada banyak hal yang saudara temukan pada kebenaran atau firman itu. Saudara kasih dalam Tuhan, pada hari-hari ibadah, jam-jam ibadah, hari Minggu, di gereja ini begitu banyak jadwal jam ibadah. Datanglah. Saudara datang ke gereja bukan untuk ketemu jemaat, bukan untuk maksud ketemu gembala, bukan itu. Tapi saudara sedang mencari kerajaan Allah. Saudara mau jumpa sama yang di atas segalanya, yaitu Tuhan. Dan saudara juga ketemukan kebenarannya. Baik, itu ayat yang ke-33. Kita masuk pada ayat yang terakhir, 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan ternyata berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir untuk hari besok. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Semua hari-hari punya, saudara, kesusahan tersendiri. Katakanlah hari ini, sepanjang hari Kamis ini, saudara, mempunyai ada kesusahan sendiri. Baik di tempat saudara bekerja, di rumah saudara belajar, saudara berusaha, iya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kamu khawatir untuk hari besok. Karena hari besok, saudaraku, Tuhan mengatur segala sesuatu yang baik bagi saudara. Kesusahan hari ini, masalah hari ini, cukup untuk hari ini. Besok punya masalah sendiri. Tapi jangan khawatir, karena apa? Karena Bapamu di sorga lebih peduli, lebih perhatian, lebih mengerti untuk kita semuanya. Dia tahu persis seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari kita masuk dalam doa.
Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengajar kami dengan firman-Mu malam ini, supaya kami jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Sebab kalau Tuhan memelihara burung-burung di udara, yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan di dalam lumbung, dan juga Tuhan mengarahkan kami melihat bunga bakung di padang yang tidak pernah bekerja, tidak pernah memintal, tapi dipelihara oleh Bapa di surga, yang hari ini ada tapi besok kemudian dibuang ke dalam api. Artinya hidup kami ini lebih penting daripada burung-burung, daripada bunga. Karena kami diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Karena kami telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan, maka kami jangan khawatir tentang semua apa saja yang kami hadapi dalam hidup ini. Bapa, mari hidupkan firman-Mu dalam hati kami untuk tidak khawatir menghadapi hari ini, menghadapi hari besok, tetapi kami justru mencari kerajaan Allah, kebenaran-Mu, pribadi Kristus yang memberikan damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, pengharapan iman dan hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Tuhan kuatkan, teguhkan semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati dan hidup kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga, menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan selamat beristirahat sepanjang malam ini. Haleluya, haleluya. Amin.